Biji karet terkena sinar matahari yang cerah. Satu demi satu pecah. Biji jatuh ke bawah air. Sepanjang hidupnya tidak bisa terduga. Dirinya akan dimakan ikan. Spesies ini disebut lumba-lumba belang. Hidup di kawasan Amazon. Bahkan disebut adalah ikan mas gemuk. Tubuhnya sangat besar. Di lingkungan alami, panjangnya bisa mencapai 1 meter. Memiliki tubuh yang sangat besar. Tapi dia vegetarian di tengah hutan Amazon. Ia memiliki rahang bawah dan gigi khusus. Bisa menggigit dengan pecah kulit biji keras. Bahkan biji ini bisa memberikan nutrisi yang cukup untuknya. Di musim hujan, ia harus menyimpan energi yang cukup untuk menghadapi musim kemarau. Musim hujan di hutan tropis Amazon. Tanah benar-benar ditutupi. Cacing yang hidup di tanah terpaksa memanjat pohon tinggi untuk hidup. Tapi seperti itu mereka tidak bisa aman. Lihat apa yang dilakukan ikan ini. Seekor arwana melompat keluar dari air. Bidiknya dan telan ke perut. Tubuh arwana sangat panjang. Hidup di lingkungan alami bisa panjang sampai 1 meter. Kepribadian mereka sangat kuat. Mereka sering makan beberapa jenis udang, ikan kecil, pada musim hujan. Mereka menyukai serangga berprotein tinggi di tanah. Karena tindakan arwana sangat cepat, bahkan sering melompat ke permukaan air untuk menangkap serangga. Jadi, penduduk setempat juga menyebutnya monyet air. Anglefish 7 warna ini memiliki warna yang indah. Sangat populer di kalangan petani ikan. Selama waktu pemijahan, mereka akan pergi ke tempat dengan banyak pohon. Biarkan bertelur di daun. Jadi bisa menghindari musuh alaminya. Jantan dan betina akan melindungi telur bersama-sama. Sekaligus, tubuhnya akan mengeluarkan lendir. 2 hari kemudian telur akan menetas. Setelah menyedot semua nutrisi, ikan akan merasakan kehadiran orang tuanya. Lalu menyedot semua lendir yang keluar. Lendir ini seperti ASI manusia. Dapat memberikan anak ikan dengan nutrisi yang lengkap. Di musim kawin, semua ikan punya cara perkembangbiakannya sendiri. Ikan melompat karena ingin menghindari musuh alami. Jadi dia mengembangkan cara ia bertelur. Jantan dan betina pada musim kawin akan melompat ke permukaan air dan bertelur di daun pohon. Jantan akan menggunakan otot perut dan udara di dada, menempel pada daun. Betina akan menempel dengan keras ke jantan. Dan selama beberapa detik ia akan selesai bertelur. Tindakan seperti itu akan diulang-ulang lebih 10 kali. Setiap ikan melompat, ia akan bertelur sekitar 50 butir. Setelah bertelur, ikan betina akan pergi. Jantan masih di sana untuk melindungi telur. Dia harus menggunakan ekornya untuk membersihkan air ke atas. Untuk membasuh telur. Di bawah perawatan dengan hati-hati jantan, 3 hari kemudian, anak ikan itu mengikuti tetesan air yang disiram oleh ayahnya. Jatuh ke air. Dan menemukan daun untuk bersembunyi. Menunggu sampai dewasa, mereka akan menggunakan metode yang sama seperti orang tua mereka untuk bereproduksi. Di Amazon ada ribuan jenis ikan. Kalau ada ikan kecil, ada ikan ringan kurang dari 1 cm. Jika panjang, ada ikan arapaima atau ganas seperti ikan pemakan manusia. Sangat beracun seperti ikan pari. Bahkan ada lebih 1.500 jenis ikan lele. Daya adaptasi ikan lele sangat kuat. Makan banyak, tumbuh cepat, di mana juga bisa melihat. Ia menyediakan sejumlah besar makanan untuk cacing ikan. Mereka adalah predator kelas atas di hutan Amazon. Dengan bebas memilih makanan. Ikan zebra berparuh bebek ini digigit hanya tersisa kepala. Melihat dengan menyakitkan, di kawasan sungai Amazon, tidak ada makanan yang dibuang. Ikan harimau perut merah juga dikenal sebagai piranha. Kepribadian mereka sangat brutal. Gigi tajam seperti pisau, bisa menggigit sampai hancurkan kepala yang keras ikan zebra berparuh bebek. Membuat orang di sini ketakutan saat mendengar suaranya. Ikan arapaima sudah berada di dunia ini hampir 1000 tahun. Dianggap sebagai predator tertua di Amazon. Badannya bisa mencapai sampai 3 meter. Berat badannya bisa mencapai 200 pon. Karena lidahnya tumbuh gigi sekeras tulang. Jadi orang-orang panggilnya adalah ikan lidah tulang.
Tubuhnya yang besar dan kuat membuat kekuatan di bagian ekor luar biasa. Bisa membuat patah kaki seorang pemuda. Alasan mereka bisa hidup sampai sekarang karena ikan arapaima berevolusi organ hampir seperti paru-paru. Bahkan musim kemarau, jumlah oksigen di air sangat rendah. Mereka bisa muncul ke permukaan untuk bernafas. Lumba-lumba belang juga merupakan salah satu dari sedikit spesies. Bisa hidup setelah musim kemarau. Mereka melalui lemak yang disimpan di musim hujan. Yang bisa bertahan di musim kemarau, makanan langka. Di bawah terik matahari, sungai danau hampir kering. Kandungan udara di dalam air hampir nol. Ada banyak jenis ikan muncul di permukaan air. Berjuang untuk menghirup udara. Ikan arwana tahun itu kuat dan cemerlang. Sekarang dia hanya bisa berenang kembali dan menunggu untuk mati. Kemanapun saya pergi, saya melihat tenggelam berngambang di bawah sinar matahari. Berbau tidak enak. Bahkan hal ini kepada burung bangkai, ini adalah festival makanan. Mereka adalah petugas kebersihan di sini. Mereka bisa makan sejumlah besar ikan mati. Sisanya akan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanah nantinya. Musim kemarau kepada berang-berang juga adalah musim senang. Karena sebagian besar sungai tertutup daratan pada musim kemarau. Jadi mereka bisa membawa anaknya menggali lubang air secara sewenang-wenang. Ikan masukkan lubang ini tidak bisa keluar dan menjadi peternakan ikan berang-berang. Mereka selalu bisa menangkap ikan besar. Tentu saja ada pesaing juga. Buaya berkacamata adalah musuh bebuyutan. Jika bertemu dengan buaya dengan badan kecil, maka berang-berang akan bergegas. Tapi berang-berang takut dengan penyergapan buaya, terutama jika mereka sedang mencari makanan. Jadi ketika buaya berkacamata mendekati kawasan mereka, maka berang-berang akan bergegas untuk mengusir. Seperti itu bisa terjamin keamanan anaknya. Sampai saat musim hujan datang, anak mereka bisa mencari makanan sendiri. Badai November melanda. Sekali lagi menghubungkan danau dan sungai. Ikan-ikan kuat di hutan hujan bertahan di musim kemarau, bisa berenang dengan nyaman. Bayi berang-berang sekarang bisa sendiri mencari makan. Ada lebih banyak predator tingkat tinggi di rumah. Ikan arapaima juga membawa anaknya untuk mencari makanan. Anak ikan makan plankton untuk mengisi perut mereka. Kecepatan hebat, mereka sangat cepat. Apalagi bisa seperti orang tua. Respirasi di atas air. Ini juga merupakan sifat bawaan. Mereka hanya panjang kira-kira 10 cm. Jadi mereka harus berenang dekat dengan orang tua mereka untuk menciptakan rasa aman. Tapi di daerah sungai yang berbahaya ini, bahkan memiliki perlindungan orang tua, juga sulit untuk memastikan bahwa mereka tidak diserang oleh predator lain. Tapi jika mereka bisa melewati musim hujan, maka mereka akan seperti orang tua mereka, menjadi ikan raksasa dengan panjang hingga 3 meter. 2 minggu kemudian, mereka bisa menangkap udang ikan kecil sendiri. Di bawah bantuan orang tua, mereka bisa pergi ke tempat yang ada banyak lumut. Ada banyak udang sungai untuk diburu di sini. Tunggu sampai arapaima berumur 6 bulan. Mereka bisa berenang dengan bebas di kawasan ini. Perubahan cuaca telah memanipulasi kehidupan di hutan Amazon ini. Hidup-hidup di sini, kapanpun mereka selalu harus lulus ujian alam. Yang kuat menang, yang lemah kalah. Hanya mereka yang beradaptasi yang bisa bertahan.